Kami mengucap syukur, kami dapat menikmati anugerah-Mu, kasih-Mu yang luar biasa. Dan sebentar kembali kami mendengarkan firman-Mu. Jangkaulah kehidupan kami ini, supaya tidak seorang pun terlepas dari kasih karunia Tuhan. Mari Tuhan pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Semua yang beribadah pada saat sore hari ini terjangkau oleh kemurahan Tuhan. Firman-Mu Kau bentangkan, supaya setiap kami yang mendengar, kami semakin dikuatkan, dipersiapkan untuk masuk dalam puncak rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat sore, salam sejahtera buat kita sekaliannya. Salam saudaraku. Dan saya juga menyampaikan salam persekutuan kita Philadelphia. Selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat Tuhan, terutama jemaat Tuhan yang bisa beribadah setiap sore, baik itu di gereja kita yang ada di Tanjung Uban, ya, maupun pelayanan kita yang ada di Kota Medan secara umum, bahkan juga jemaat Tuhan yang ada di Punggur, ya, dalam ibadah sore malam hari. Saya yakin saudara dan saya selalu mendapat kemurahan demi kemurahan Tuhan. Sekali lagi juga saya menyapa para umat Tuhan, hamba Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya saudara terus menerus mendapatkan berkat firman Tuhan, terutama berkat dalam pengajaran firman Tuhan yang selalu membawa kita untuk memahami kehendak Tuhan. Saudara, tentu pada sore hari ini kembali saya dan saudara dipersiapkan oleh Tuhan untuk masuk dalam perjalanan rohani, supaya kita menjadi gereja Tuhan yang waspada, ya, waspada dalam segala hal, terutama dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sebab Alkitab mencatat, ya, terutama bagi orang-orang yang belum siap setia, Tuhan itu datang seperti pencuri. Tapi bagi orang-orang yang di dalam terang, Tuhan itu datang saat saudara dan saya sudah berada di dalam kesiapan menyongsong kedatangan Tuhan. Maka kita terus belajar apa yang sangat Tuhan inginkan dari kehidupan kita menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tadi kita telah belajar dari Matius, ya, berbicara tentang akhir zaman, adalah berbicara tentang di mana Tuhan memisahkan, ya, baik itu memisahkan lalang dengan gandum, baik itu memisahkan ikan yang baik dengan yang tidak baik, bahkan juga memisahkan antara domba-domba dengan kambing-kambing. Itu jelas, saudara, sejak Matius pasal 13 sampai ke Matius pasal 25, Tuhan
masih berbicara tentang memisah. Ya, jadi saudara, ya, tentu saudara sampai hari ini juga menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, Tuhan masih bekerja untuk memisahkan. Ya, tapi tadi pagi saya katakan sebelum terjadi pemisahan itu, Tuhan persiapkan dulu gerejanya Tuhan masuk dalam penuaian besar, ya, masuk dalam kebangunan rohani, ya, supaya ya kehidupan yang siap setia bagaikan kehidupan yang terpisahkan dari kehidupan yang tidak siap setia. Dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-41 jelas sekali di sini, ya, di mana gandum dengan lalang, ya, yang dipisahkan itu, kalau kita lihat dari ayat 40, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, kita jelas tahu tujuan daripada firman Tuhan ini, bahwa akhir zaman Tuhan akan memisahkan, bagaikan memisahkan lalang dan gandum, memisahkan anak-anak kerajaan surga dengan anak-anak si jahat, ya. Dan setelah terjadi pemisahan itu, maka anak-anak si jahat yang digambarkan dengan lalang, ya, yang menyesatkan dan yang disesatkan, akan dilemparkan ke dalam dapur api. Di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Selanjutnya orang-orang benar, ya, akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Jadi saudara, Tuhan buat perbedaan orang yang terlempar ke dalam kegelapan, ke dalam dapur api, tempat di mana ratapan dan kertak gigi, itu untuk anak-anak si jahat. Tapi juga Tuhan menunjukkan anak-anak kerajaan surga itu adalah bagaikan matahari yang bercahaya. Ini menunjukkan orang-orang benar itu jadi berkat. Ya. Jadi Tuhan akan memisahkan orang-orang yang menjadi berkat dengan orang-orang yang tidak menjadi berkat. Ya. Orang-orang yang menjadi berkat itu digambarkan bagaikan matahari. Ya. Makanya matahari itu menjadi berkat, ya, bagi seluruh dunia. Seluruh dunia membutuhkan matahari.
Seluruh dunia membutuhkan pelayanan orang-orang benar. Ya. Membutuhkan pelayanan hidup orang-orang benar menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi seluruh dunia. Oleh sebab itu, pada akhir zaman, Tuhan membuat perbedaan yang sangat nyata, ya, antara kehidupan anak-anak si jahat dengan kehidupan anak-anak di dalam terang. Oleh sebab itu, saudara, saya masih membawa firman Tuhan yang berkaitan dengan kitab Bilangan. Ya. Kitab Bilangan telah kita dengar, ya, bagaimana Tuhan memisahkan, ya, orang-orang melalui perjalanan di padang gurun, melalui hukuman yang berulang-ulang, karena Tuhan ingin mencari orang-orang yang mengikut Tuhan itu, orang yang menuruti Tuhan itu adalah orang-orang yang mau taat. Maka saudaraku, Tuhan ingin saudara bukan saja melepaskan umat Tuhan dari Mesir, dari perbudakan Mesir, tapi Tuhan ingin menyingkirkan Mesir dari hatinya umat Tuhan. Tapi sayang sekali, untuk menyingkirkan Mesir dari hatinya umat Tuhan membutuhkan waktu yang cukup panjang. 40 tahun lamanya. Kalau untuk keluar dari Mesir saat Paskah, saudara, ya, selanjutnya semua rumah-rumah umat Tuhan yang ditandai dengan darah mendapatkan kelepasan dan pembelaan khusus. Ketika malam itu malaikat maut menjelajah seluruh rumah-rumah yang ada di Mesir, termasuk rupanya bukan saja rumah orang Mesir, tetapi rumah-rumah orang Israel ataupun umat Tuhan. Ketika Tuhan tidak menemukan tanda darah dalam suasana Paskah, maka di rumah itu akan terjadi kematian. Bukan saja kematian manusia, termasuk kematian hewan sekalipun. Tetapi saudara, saat itulah waktu yang tepat untuk Tuhan mengeluarkan umatnya dari perbudakan Mesir. Tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi untuk menyingkirkan Mesir dari hati umat Tuhan puluhan tahun, ya, 40 tahun. Inti yang Tuhan harapkan dari umat Tuhan adalah melepaskan diri, melepaskan hati dari Mesir. Sebab apa? Seringkali terjadi persungutan, pemberontakan dari umat Tuhan karena ada kaitannya dengan Mesir. Sekalipun mereka sudah berjalan menuju tanah Kanaan, seringkali mereka membandingkan perjalanan mereka dengan suasana Mesir. Mereka selalu menginginkan Mesir
Padahal mereka sudah berjalan menuju tanah Kanaan. Saudara, itu sebabnya mereka selalu berkata, di Mesir ada daging. Di Mesir ada makanan-makanan ya yang enak menurut mereka. Mereka muak dengan makan manna. Ya. Mereka ingin yang lain di luar manna. Dan ini persungutan, puncak persungutan umat Tuhan. Ya, karena tidak menghargai apa yang disediakan Tuhan. Tapi Tuhan punya tujuan. Perjalanan di padang gurun ini menggambarkan perjalanan kita melalui kesengsaraan demi kesengsaraan. Sasarannya untuk memisahkan orang yang taat dengan orang yang tidak taat. Ya. Orang yang taat dengan orang yang tidak taat. Perlu dipisahkan. Maka orang yang tidak taat itu harus mati di padang gurun. Ya. Harus mati di padang gurun. Dalam penggembaraan. Ya. Maka tidak heran kalau Bilangan pasal 14, saudara, di situ jelas sekali, saudara, sebenarnya ya apa yang dialami oleh umat Tuhan di padang gurun itu karena Tuhan ingin memisahkan melalui perantaraan perjalanan dalam penggembaraan di padang gurun. Di ayat 33 demikian. Bilangan 14. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Dengan kata lain, ini hukuman untuk generasi yang tidak taat. Hukuman bagi generasi yang tidak taat akibat dari ketidaksetiaan. Untuk memisahkan mana yang taat, mana yang tidak taat. Dan hukuman itu terjadi kalau kita lihat ayat 34 sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Ternyata hukuman ini ada kaitannya dengan masa pengintaian. Masa pengintaian. 40 hari lamanya masa pengintaian itu. Dan ketiga, Tuhan memerintahkan Musa
untuk mengintai tanah Kanaan. Ternyata pengintai-pengintai itu lebih banyak tidak percaya kepada apa yang difirmankan Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan. Ketidakpercayaan mereka lah yang mengundang hukuman. Sebanyak dihitung 1 hari akan dihukum 1 tahun. 40 hari berarti 40 hari masa pengintaian toh membuat mayoritas tidak percaya akan janji Tuhan. Kesempatan mengintai sebenarnya kesempatan melihat, saudara. Ya. Tapi mereka tidak pergunakan mata mereka untuk melihat janji-janji Tuhan. Hanya 2 orang dari pengintai itu yang percaya akan janji Tuhan. Itulah Kaleb dan Yosua. Dari 12 pengintai itu, 10 orang lagi tidak mempercayai janji Tuhan. Dan 10 orang ini menyeret yang lain untuk tidak percaya janji Tuhan. Hanya 2 orang. Oleh sebab itu hukuman harus dijatuhkan untuk memisahkan orang-orang yang percaya, orang-orang yang taat, orang-orang yang memperhatikan janji Tuhan. Maka Tuhan izinkan perjalanan 40 tahun di padang gurun merupakan masa-masa di mana Tuhan ingin menemukan orang-orang yang taat. Saudara-saudara, tadi pagi saya katakan dalam kitab Bilangan umat Tuhan itu dihitung. Ya. Dihitung, saudara. Ya. Dan kalau dalam kitab Bilangan ada 2 kali masa penghitungan. 2 kali masa penghitungan. Hitungan yang pertama untuk mempersiapkan mereka berjalan, diatur menurut petunjuk-petunjuk Tuhan. Hitungan yang kedua dikerjakan lagi, lalu diserahkan ke dalam pimpinan Yosua. Saya melihat saudaraku, di padang gurun sepertinya nggak ada perkembangan. Ya. Jadi ketika kita dibawa, terutama dalam ujian, pemurnian, ya, sepertinya angkanya hampir tetap sama, saudaraku. Dalam kitab Bilangan, kalau saudara memperhatikan kembali dalam kitab Bilangan, ya, yang pertama, saudaraku, dalam kitab Bilangan pasal yang pertama, ya,
Kalau kita lihat saudaraku, ya, ayat 45 sampai 46. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Sekitar 600.000. Ini saudara hitungan pertama. Ya. Padahal perjalanan mereka di padang gurun ini cukup lama, saudaraku. Mencapai sampai 40 tahun. Dan sebelum yaitu Musa menyerahkan kepemimpinan kepada Joshua, sebelum mendapat perintah yang baru, juga diperintahkan harus dihitung, saudara. Ya, itu dalam Bilangan 26. Ya, Bilangan 26 ayat 51. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel. 600.730 orang, banyak. Jadi sekitar 600 ribuan. Hampir sama dengan perhitungan pertama. Ini sebelum diserahkan kepada Yosua untuk membawa nanti umat Tuhan ini memasuki tanah Kanaan. Saudara-saudara, dari sini kita belajar perjalanan di padang gurun itu seolah-olah tidak ada perkembangan. Makanya ketika kehidupan kita ini diproses, dibawa kepada kesukaran, dibawa kepada penderitaan, sepertinya secara lahiriah tidak ada perkembangan. Ya. Secara lahiriah. Ya. Tapi ini sudah disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara. Ya. Ketika dia mengingatkan jemaat di Korintus. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dari sini kita belajar, saudara, masa-masa di padang gurun, masa-masa kesukaran, masa-masa di mana Tuhan menuntut ketaatan dan mau memisahkan yang taat dengan yang tidak taat. Sepertinya tak ada perkembangan. Ya. Sepertinya stop semua. Ya, sama dengan hari-hari sekarang ini. Sepertinya stop semua. Secara aktivitas jasmani sepertinya terhenti. Banyak hal yang terhenti. Tapi jangan lupa, ada yang Tuhan ingin temukan dari kehidupan gereja Tuhan akhir zaman. Perkembangan secara rohani.
Oleh sebab itu saudaraku, perkembangan secara rohani ini mempersiapkan gereja Tuhan untuk sampai kepada puncak rencana Tuhan. Sebab saudara, ya, dua hal akan memuncak. Kebaikan dan kejahatan akan tiba pada puncaknya. Sekali lagi saya mau katakan, kebaikan dan kejahatan akan tiba pada puncaknya. Suka atau tidak suka. Di dunia ini akan kelihatan orang-orang yang semakin baik dan orang-orang yang semakin jahat. Maka Paulus berkata kepada 2 Timotius pasal 3, ya, ini akan terjadi. Ayat 13, 2 Timotius pasal 3 ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi seiring dengan apa yang dikatakan kitab Wahyu, orang yang kudus akan semakin menguduskan diri. Jadi saudara, kalau kita lihat hal ini, ya, semua akan masuk ke dalam puncaknya. Ya. Dan untuk semakin baik, penderitaan adalah cara Tuhan untuk melihat kualitas pengikutan kita. Sama dengan perjalanan umat Tuhan, padang gurun itu untuk menunjukkan kualitas rohani orang-orang yang berjalan menuju tanah Kanaan. Ternyata saudara, generasi yang lama, kecuali Kaleb dan Yosua, semua gugur. Tidak bisa menunjukkan kualitas ketaatan. Mayat-mayat mereka berkelimpangan di padang gurun, tewas. Dan persoalannya adalah persoalan ketidaktaatan. Maka selalu saya katakan, kita jangan main-main dengan berbicara tentang ketaatan. Hanya tersisa, generasi lama hanya tersisa 2 orang. Kaleb dan Yosua. Selebihnya generasi baru. Generasi baru. Ini yang dipimpin, yang dibawa oleh Yosua untuk memasuki tanah Kanaan. Ini yang lolos melewati padang gurun, melewati kesukaran-kesukaran, tapi ternyata mereka bisa taat. Saudara, dari hal ini kita bisa belajar. Generasi yang lama dipisahkan
dengan generasi yang baru. Dan pemisahan itu melalui padang gurun melewati hukuman-hukuman yang ditimpakan kepada kehidupan yang tidak taat. Oleh sebab itu saya catat di sini ada 3 poin yang perlu kita perhatikan dari hal ini untuk kita pelajari. Yang pertama, Allah memakai kesusahan untuk memurnikan. Tuhan memakai kesusahan, Tuhan memakai perjalanan hidup melalui kesusahan untuk memurnikan pengikutan kita. Sebenarnya ada jalan pintas. Tidak perlu berjalan selama 40 tahun. Cukup hitungan hari. 1 bulan lebih, saudara. Bisa ditempuh. Tapi Tuhan tidak memakai cara begitu, saudara. Kalau cara yang begitu, cara yang instan, Tuhan tidak temukan ketaatan dalam kehidupan pengikut-pengikutnya. Oleh sebab itu sampai hari ini juga konsep Tuhan tetap sama. Untuk menemukan orang-orang yang taat, Tuhan tidak pakai cara yang instan bagi kita dalam perjalanan menuju puncak rencana Tuhan. Tapi seringkali kita ini inginnya semua serba instan. Ya. Sehingga seringkali kita tidak menyadari penderitaan itu seizin Tuhan. Kesusahan dan kesulitan itu seizin Tuhan. Maka Tuhan memberikan nubuat firman kepada Daniel tentang akhir zaman. Dalam Daniel 12 jelas, saudaraku, apa keinginan Tuhan, kenapa Tuhan izinkan adanya kesusahan besar melanda dunia dan belum pernah terjadi sehebat itu. Ternyata kalau kita belajar Daniel pasal 12, karena Tuhan menginginkan orang-orang percaya, orang-orang yang mengikut Tuhan itu harus siap untuk dimurnikan. Siap untuk diuji, siap untuk disucikan. Berarti siap untuk berbeda dengan orang-orang yang tidak taat. Saudara, makanya padang gurun itu perlu. Makanya kalau saudara lihat kitab Wahyu, ya, ketika mempelai perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu disingkirkan. Disingkirkan ke padang gurun, saudara. Ya. Tempat untuk mempersiapkan diri dalam proses terakhir. Ya. Itu padang gurun. Tempatnya itu padang gurun. Dalam Wahyu 12 ayat 13. Dan ketiga naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ayat 14.
Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara, jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi puncak penyingkiran itu ditempatkan di padang gurun. Puncak mempersiapkan umat Tuhan memasuki tanah Kanaan adalah melewati padang gurun. Kalau dia tidak mati di padang gurun, maka dia bisa hidup untuk dipersiapkan memasuki tanah Kanaan. Tapi kuncinya untuk bisa hidup, membayar harga melalui ketaatan. Ketaatan berkat untuk mempersiapkan kita. Oleh sebab itu poin yang pertama saya mau tekankan, Allah memakai kesukaran untuk memurnikan kita agar kita siap memasuki puncak rencana Tuhan. Makanya saudara jangan negatif menanggapi masa-masa sukar ini. Ya. Jangan sampai marah kepada Tuhan. Ya. Seharusnya kita makin bersedia melalui kesukaran ini. Tuhan ingin menemukan kita yang pertama, supaya kita memiliki hati yang dilembutkan. Yang kedua, melalui kesukaran ini, supaya kita bersedia diubahkan oleh Tuhan. Cara berpikir kita berubah. Mindset kita berubah. Dan yang ketiga, melalui kesusahan ini, kita mau diajar dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Dilembutkan, diubah, diajar. Ya. Ini yang Tuhan cari dari kehidupan kita. Kalau dibawa masuk ke padang gurun, dibawa masuk dalam kesukaran, Tuhan mau temukan 3 poin ini. Apakah saudara dan saya berhasil dilembutkan oleh Tuhan? Atau tetap mempertahankan hati yang keras? Apakah kita berhasil diubah oleh Tuhan? Dan yang ketiga, apakah kita berhasil menerima Tuhan dalam segala ajaran-ajarannya? Maka kalau saudara lihat nanti, saat setelah umat Tuhan itu dihitung, pertama kali, kedua kali, lalu Tuhan berikan perintah yang baru kepada Joshua. Dan saudara, perintah yang baru itu diberikan ke generasi yang baru. Generasi yang mau dengar-dengaran. Generasi yang mau taat. Perintahnya baru, orangnya baru. Sebab Tuhan ingin
Saudaraku, kehidupan yang lama harus disingkirkan. Tuhan cari kehidupan yang mau jadi baru. Yang menerima ciptaan baru. Yang hidupnya bisa dibentuk menjadi orang-orang yang taat. Yang kedua, Allah memakai orang-orang yang jahat untuk memurnikan orang-orang benar. Jadi kalau ada orang jahat di sekitar saudara, itu juga menjadi alat Tuhan untuk memurnikan saudara. Ya. Itu sebabnya dalam kitab Roma pasalnya yang ke-9, Roma pasal 9, kalau saudara perhatikan di sini Roma pasal 9, ternyata Tuhan mengizinkan orang-orang jahat. Ayat 22 sampai 23. Ayat 22 sampai 23. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Dari sini kita belajar, saudaraku, orang-orang kemurkaan Tuhan, orang-orang jahat dipakai Tuhan untuk memurnikan orang-orang benar. Maka saudara, kalau di sekitar saudara banyak orang jahat, di sekitar saudara banyak orang yang tidak takut Tuhan, banyak orang yang tidak mau beribadah, sebenarnya tujuan Tuhan memurnikan kita. Supaya kita dapat melihat perbedaan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut Tuhan, orang yang cinta Tuhan, orang yang mau beribadah, orang yang mau serius menyerahkan hidupnya, mau melayani Tuhan. Mereka diizinkan Tuhan. Tapi saudara, saya dan saudara tidak ikut-ikutan dengan kehidupan model demikian. Kita dimurnikan lewat Allah memakai orang-orang jahat supaya kita bisa mempertahankan apakah kita taat atau tidak. Maka Tuhan munculkan siapa? Datan, Korah dalam kitab Bilangan. Ya. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang jahat, bukan di luar pelayanan. Mereka adalah orang-orang yang jahat di tengah-tengah pelayanan. Tapi diizinkan Tuhan itu. Supaya orang-orang yang taat dari generasi yang baru, generasi yang tidak lahir di Mesir, tapi generasi yang lahir di tengah jalan tetap berkomitmen, tidak ikut-ikutan. Itu tujuan Tuhan. Dan yang ketiga, perjalanan di padang gurun untuk memastikan bahwa kita tetap berada di sisi yang benar. Memastikan kita berada di sisi yang benar.
Maka saudara, kira-kira 600.000 lebih saudara yang masuk hitungan kedua ini nantinya dipersiapkan oleh Tuhan untuk menang. Generasi yang baru ini dengan perintah yang baru, saudara tahu, mereka lebih mudah untuk menang. Lebih mudah untuk bisa, saudaraku. Ya. Yang pertama, saudaraku, setelah generasi yang baru dengan perintah yang baru, Israel beroleh kemenangan dengan mudah sekali. Yang kedua, mereka beroleh jarahan yang banyak, hasil rampasan karena kemenangan banyak. Dan yang ketiga, tidak satu pun dari orang Israel yang gugur. Kenapa? Karena perjalanan mereka menuruti perintah Tuhan. Dengan perintah yang baru itu, mereka menang, saudaraku. Oleh sebab itu, kita harus pastikan bahwa kita tetap berada di sisi yang benar. Terutama hari-hari ini kita persiapkan diri sebelum badai kesukaran itu datang. Segera badai kesukaran akan datang lebih hebat dari persoalan yang kita hadapi sekarang. Tapi saya mau katakan, saudara dan saya harus memastikan diri. Apakah kita berada pada sisi yang benar? Dan kalau saudara berada pada sisi yang benar, saya yakin kita akan sampai tujuan seperti bangsa Israel, masuk tanah Kanaan untuk mendapat milik pusaka. Itulah kerajaan kekal yang disediakan bagi saya dan bagi saudara sekaliannya. Seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada, kiranya saudara dan saya makin mengerti kehendak Tuhan ini. Melalui padang gurun ini, melalui kesukaran ini, Tuhan murnikan kita. Dan jangan sakit hati kalau kita juga dimurnikan lewat orang-orang yang jahat. Dan yang ketiga, pastikanlah saudara tetap berada pada sisi yang benar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan menolong dan membela saya dan membela saudara sekalian. Oh, terima kasih, kita tutup Alkitab kita sampai di sini. Kita percaya lewat pertolongan Tuhan, lewat berkat firman dan berkat kuasa Roh Kudus, saudara dan saya dikuatkan dan dibela dan dipelihara oleh Tuhan. Kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, kita percaya Dia bersedia memenuhi kita. Dia bersedia menolong kita. Dia bersedia memberikan kita kekuatan ekstra. Mari kita bangkit berdiri.